Kami persilahkan, tafadhol masykuran. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjih wa sanna bisunnati wa ihtada bihadiyih ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore menjelang petang, Allah himpunkan kita di rumah Allah yang mulia ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon maaf atas keterlambatan perjalanan dari Karangpandan ke tempat ini. Mudah-mudahan setiap detik penantiannya Bapak Ibu semuanya diganti oleh Allah dengan keabadian surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan-rekan sekalian, ketika seorang mukmin menyadari hakikat kehidupannya, dia sedang menempuh satu perjalanan. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiap-tiap perjalanan itu ada tingkatnya untuk kita fahami. Yang pertama, misalnya dalam Suratul Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Maka berjalanlah kalian, berjalanlah di atas punggung bumi itu dan makanlah dari rizki yang dianugerahkan Allah. Kepada Allah kita semua akan kembali. Ini kalau urusannya dengan kehidupan kita sehari-hari, tugas kita berjalan di atas bumi sambil menikmati rizkinya Allah. Tetapi ada waktu-waktu secara khusus yang kita harus bersegera. Kalau berjalan, jalan aja. Tapi ini harus bersegera. Maka dalam suratul Jumu'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati, apabila sudah diseru, dipanggil menuju kepada salat,
dalam mengagungkan hari Jumat. Fas'au, maka bersegeralah. Kata as-sa'yu dengan al-masyi itu beda. Al-masyi, jalan biasa gak apa-apa. Tapi kalau as-sa'i, Bapak kalau sa'i ada unsur jalan cepat dan berlari kecil. Bersegera. Fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wadarul bai', dan sejenak tinggalkanlah urusan jual beli yang kaitannya dengan hitung-hitungan untung rugi, yang kaitannya dengan profit dan loss, yang kaitannya dengan bagaimana mendapatkan sesuatu dari usaha-usaha yang kita lakukan. Tinggalkan sejenak. Kenapa kok tinggalkan sejenak? Karena memang luar biasanya Quran. Quran itu tidak pernah memuji orang yang sholat terus menerus. Quran itu juga tidak pernah memuji orang yang puasa terus menerus. Quran itu tidak memuji orang yang zikir di masjid terus menerus, itu enggak. Bukan itu yang dipuji Quran. Yang dipuji Quran itu rijalun, orang-orang yang la tulhihim, tidak melalaikan mereka tijarotun, ya, semua perniagaan dan berbagai pekerjaan dari mengingat Allah, an dzikrillah. Jadi yang terpuji di sisi Allah itu bukan yang sholat terus, nggak pernah keluar masjid, zikir terus, nggak pernah keluar mihrab, bukan. Yang terpuji itu yang mereka bekerja, beramal, beraktivitas apapun di luar sana dengan begitu semangatnya, tapi begitu idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah. Kalau ada panggilan untuk bergegas mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian dia segera tinggalkan itu karena dia tahu ada sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih penting. Itulah kenapa pesan di surah Jumu'ah itu di belakang tidak lupa. Fa idza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tapi apabila kemudian setelah salatnya sudah selesai ditunaikan, fantashiru, maka bertebaranlah kembali fil ardi, di bumi, wabtaghu min fadlillah, dan sebagaimana tadi kamu boleh berburu mencari apa-apa dari karunia Allah itu. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi jangan lupa, sambil bekerjanya, sambil beraktivitasnya, tetap ingat kepada Allah. Tetap ingat kepada Allah itu bukan cuma dremimil subhanallah, 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 tapi pasang magnet di bawah anak timbangan, enggak. Subhanallah dremimil tapi bikin nota double. Ini nota kepada kantor, ini nota pribadi gitu. Enggak benar gitu ya, tetapi ingat kepada Allah, maksudnya dalam setiap aktivitasnya dia melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dari Allah. Halal haramnya dijaga gitu ya. Jangan sampai mengambil haknya orang lain ya. Jangan sampai menjadi mutaffifin. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastaufun. Kalau dia nimbang kepada orang, dia minta dipenuhi. Kalau soal gaji mintanya penuh gitu. Kalau soal honor maunya jangan telat gitu. Kalau soal apa-apa untuk dirinya maunya pas gitu. Ini bukan curang. Ya, dalam soal menuntut hak, tetapi curangnya di mana? Dalam memenuhi kewajiban. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Tapi kalau dia nimbang untuk orang, dia naker untuk orang, dia kurang-kurangi. Dia kalau minta gaji minta penuh, tapi kalau kerja ya kalau bisa berangkatnya belakangan, pulangnya duluan. Ini mudah-mudahan saya tidak termasuk itu tadi ya.
Kalau dia minta honor sesuai waktu, tetapi ketika melaksanakan apa yang menjadi job description-nya ditunda-tunda. Nah ini termasuk di dalam hal semacam ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tadi tugas kita ini berjalan. Perjalanan kita di bumi dalam rangka mencari karunia Allah, sambil berzikir kepada Allah dan menikmati rizkinya Allah. Tetapi kalau diseru untuk mengingat Allah, fas'au, bergegas, bersegera. Ada berjalan biasa, ada berjalan bergegas-gegas, ada bersih cepat berlomba lari. Dalam hal apa? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini ayat sawalan surah Ali Imran ya. Kalau sawalan mayoritas yang dibaca qori'nya ayat ini gitu ya. Dan sari'u ada huruf alif di situ menunjukkan mubadarah, saling satu sama lain berlomba-lomba. Wasari'u dan saling berlombalah kalian. Saling bercepatlah kalian. Saling mendahuluilah kalian. Ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau soal mendapatkan ampunannya Gusti Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disediakan Allah bagi orang-orang bertakwa. Kalau soal ampunan Allah, kalau soal surganya Allah, adanya musabaqah, adanya musara'ah, cepet-cepetan, lomba-lombaan. Kalau soal rezeki, melaku insya Allah. Kalau soal mengingat Allah, cepet-cepet. Kalau soal ampunan dan surga, berlomba-lomba. Nah itu jalannya seperti itu. Sampai-sampai ada kalimat yang sangat terkenal dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kalau kita tidak mampu bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal ibadahnya, karena beliau itu menulis kalimat ini sesudah menggambarkan ibadahnya salafus soleh. Di zaman kita ini sudah tidak ada, itu beliau mengatakan tentang zamannya beliau. Di zaman kita ini sudah tidak ketemu kita dengan yang seperti sahabat Nabi yang di pipinya ada jalur air mata yang mereka dapatkan karena tangisannya pada saat Qiyamul Lail. Itu di zamannya Imam Ibnu Rajab aja enggak ada. Zaman sekarang apalagi, soalnya pada pakai skincare kan gitu. Di zaman sahabat itu ada sahabat-sahabat yang sampai kelihatan galur air matanya yang dia menangis setiap malam dalam Qiyamul Lailnya seperti itu. Zaman kita ini sudah tidak ada yang seperti Imam Syafi'i. Kalau bulan-bulan biasa hatam Quran sehari semalam sekali. Kalau Ramadan hatam sekali siang, hatam sekali malam. Zaman sekarang ini sudah nggak ada orang yang seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sholatnya kalau di luar Ramadan sehari 300 rakaat, kalau bulan Ramadan sehari bisa 1000 rakaat. Zaman sekarang ini sudah tidak ada yang seperti Tamim bin Aus Ad-Dari yang hatam Quran sekali Qiyamul Lail. Kata beliau terus nulis kalimat ini, kalau kita tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam amal ibadahnya, kata beliau, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Jangan berlomba-lomba dalam dosanya ya, tapi berlomba-lomba dalam istighfarnya. Kalau soal ampunannya Gusti Allah, wasari'u, bergegas-gegaslah, berlomba-lombalah, bersainglah satu sama lain, bersih cepatlah meminta ampunannya Gusti Allah. Ini maghfirah. Kalau soal maghfirah ini cepet-cepetan, lomba satu sama lain untuk
mendapatkannya. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan setelah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tubu ilallah, fa inni atubu ilallahi kulla yaumin sab'ina marat." Aw fi riwayah mi'ata marat. Nabi SAW itu, kata Bunda Aisyah, sehari semalam taubat sama Allah saja itu 70 kali, 100 kali. Maka Bunda kita Aisyah mengatakan, mengomentari kalimat Nabi SAW itu, mengomentari hadis Nabi SAW yang beliau riwayatkan itu dengan kata-kata tuba liman yajudu fi kitabihi indallahi istighfaran katsira. Sangat beruntung, luar biasa bahagia orang yang kelak di sisi Allah dia mendapati di dalam catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Nah, kalau jeneng Nabi saja taubat 70 sampai 100 kali sehari. Padahal beliau itu maksum itu berarti dijaga dari dosa. Kalau Rasulullah sampai melakukan kesalahan, itu disengaja Gusti Allah supaya menjadi pelajaran untuk kita. Contoh, saat perjanjian Hudaybiyah. Memang kata Ibnu Mas'ud, kami semua tidak bangun kecuali setelah matahari terang. Jadi Rasulullah itu pernah subuhani mataharinya sudah terang? Pernah, kata Ibnu Mas'ud, pada saat hari perjanjian Hudaybiyah. Tetapi itulah Rasulullah mengajarkan kami, bagi orang yang ketinggalan waktu suatu sholat, ya waktunya sudah tutup, kemudian dia mendapati dirinya belum sholat, dalam keadaan sadar, maka saat itu pula dia lakukan sholatnya. Ini kalau tidak ada contoh dari Rasulullah begini, kita bingung, letangi jam 6, menuju ke piye gitu kan. Nah ternyata ada contohnya, karena memang dibuat oleh Allah supaya menjadi contoh dan rahmat bagi umatnya, gitu ya. Contoh, ya, bermasam muka dan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Soalnya apa? Karena mau diturunkan ayatnya. Ya, memang dibuat begitu sama Gusti Allah. Jadi kanjeng Nabi SAW itu maksum, dijaga dari dosa. Hanya diizinkan bersalah saat-saat tertentu untuk menjadi pelajaran bagi umat. Yang berikutnya kata Nabi, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu juga apa yang terjadi maupun belum terjadi, kalaupun terjadi, semuanya sudah diampuni. Itu saja taubatnya sehari semalam 70-100 kali. Bagaimana kita yang banyak dosa? Nah itu. Masya Allah. Maksudnya wasari'u, berlomba-lombalah. Sampai-sampai jenengan habis sholat dituntunkan yang pertama dibaca mana Pak? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Versi hemat. Sesuai riwayat sahih Rasulullah pernah mengucapkan hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi istighfar kan? Yang versi panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, gitu misalnya. Tapi sama bahwa ba'da salat itu yang pertama dituntunkan lah ba'da salat we istighfar. Apa meneh ba'da maksiat itu. Nah, maksudnya bahwa kita sehabis salat saja dituntunnya itu untuk istighfar. Ibadah kita saja perlu diistighfari, apalagi maksiat kita, gitu. Penjenengan itu nek rumangsa dosa sudah pasti harus istighfar. Nek rumangsa ora duwe dosa, luwe-luwe kudu istighfar. Soalnya tangeh lamun orang duwe dosa itu. Nah, hampir tidak mungkin kita itu tidak punya dosa. Makanya kalau kita merasa punya dosa, wajib istighfar. Merasa tidak punya dosa, lebih wajib istighfar. Karena merasa tidak punya dosa itu lebih dosa daripada dosa gitu. Saking luar biasanya kita sebagai makhluk. Dan dosa itu memang jalannya Gusti Allah untuk menyayangi kita, mencintai kita. Waladzi nafsi biyadi, Rasulullah sampai bersumpah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Seandainya kalian tidak pernah berdosa, niscaya Allah akan lenyapkan kalian. Allah gantikan dengan satu makhluk, yang makhluk itu berdosa, lalu mohon ampun, lalu Allah ampuni. Sehingga ijma' di kalangan para ulama tazkiyatun nafas, orang yang beristighfar, bertaubat, itu lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang pernah berdosa, lalu beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah, itu lebih mulia daripada orang yang tidak pernah punya dosa. Dalilnya, hadis tentang Bani Israel.
ada seorang nabi berjalan bersama seorang pendosa di padang pasir. Jalan berdua ngobrol-ngobrol, nabinya tanya, kamu siapa Kang? Saya seorang pendosa. Apa yang sedang kamu lakukan Kang? Saya sedang bertobat, mohon ampun kepada Allah. Sepanjang jalan istighfar. Itu kan berjalan berdua dinaungi awan. Eyop di tengah padang pasir itu tidak kepanasan. Tibalah di pertigaan. Nabinya belok kanan, pendosanya belok kiri. Sudah dada-dada. Nabinya sudah pede. Wah, ini saya dipayungi awan. Anugerah Gusti Allah, wong saya nabi kok gitu. Begitu jalan agak jauh, kok saya panas. Ternyata awannya mengikuti si pendosa. Kok dikejar sama nabinya, Kang, sampean amalnya apa? Kok hebat betul? Tak kira itu ngikutin saya karena saya nabi. Kok ikut sampean gitu. Loh, saya cuma istighfar. Dari situ kata si Nabi, taulah aku seorang yang bertaubat kepada Allah itu lebih mulia daripada orang yang tidak berdosa. Insya Allah ya. Makanya sampai ada hadis, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah lebih bahagia. Jadi Gusti Allah punya sifat bahagia. Allah lebih bahagia tentang bertaubat dan kembalinya seorang hamba kepadanya, kembali ke jalannya, daripada salah seorang di antara kalian yang berjalan di padang pasir. Berjalan di padang pasir, kemudian apa? Dia istirahat, untone hilang. Untonya yang hilang ini dicari-cari dari siang sampai sore. Mubeng minger, gak karu-karuan nyari kesana kemari, sampai lemes, ambruk, pingsan. Semalaman pingsan, akhirnya sampai ke pagi kena cahaya matahari, ya panas, akhirnya bangun dari pingsannya. Ketika bangun dari pingsannya, buka mata, ucek-ucek, ontanya sudah di depannya tanpa kurang suatu apa. Wingi sore leng goleki nganti arep mati, saiki ning ngarepe gitu. Itu kan seneng banget, jenengan bisa bayangke senengnya orang ini ya. Lalu dia sampai mengatakan, dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi SAW, saking senengnya dia mengatakan begini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, panjenengan menika memang kawula kula niki pangerane panjenengan ya Allah. Kebalik enggak omongannya? Kebalik, tapi orang itu karena saking senengnya ngomongnya ngantek keliru. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku hambamu, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini saking suwenenge ini tadi. Nah, kata Kanjeng Nabi, Gusti Allah, kalau ada hamba yang bertobat, beristighfar itu lebih senang daripada orang ini. Gembiranya lebih besar daripada orang ini. Yang sampai keliru omong, maha suci Allah, nek Gusti Allah ora bakal kleru gitu ya. Ini orang yang saking senengnya ngantek kleru ini, ya digambarkan oleh Rasulullah, itu senengnya Gusti Allah kalau ada yang bertobat lebih dari itu. Tabarakar Rahman. Maka kok tidak wasari, itu rugi tenan gitu ya. Karena berlomba-lombalah, kenapa? Karena memang seperti ini, kanugrahan untuk orang yang bertaubat, luar biasa. Dalam dosa dengan kesadaran, memang ada ayat yang innamat taubatu ya, tentang taubat itu untuk orang yang kemudian melakukannya karena kelalaian dan kemudian dia segera mohon ampun dan tidak mengulangi dosanya. Itu taubat yang pasti diterima. Tetapi bagaimana orang yang melakukan dosa dengan kesadaran bahkan berulang-ulang? Ada orang bertanya kepada Imam Nawawi, wahai Imam, apa kami ini tidak malu sama Allah? Maaf, kepada Imam Hasan Al-Basri, tapi disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Orang ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, kami ini malu enggak sama Gusti Allah? Udah salah, tobat, diulang lagi, tobat lagi, diulang lagi, tobat lagi, diulang lagi, tobat lagi. Suwe-suwe yo isin arep tobat meneh gitu. Kata orang ini kepada Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Selama kalian diberi kesempatan bertobat, bertobatlah kepada Allah. Karena salah satu tujuan setan yang paling besar adalah membuat manusia putus asa dari rahmat ya Allah. Sampai kalian mengatakan, wah saya sudah nggak mungkin diampuni. Itu keberhasilan setan. Kalau sampai penjenengan mengatakan, wah saya sudah tidak mungkin diampuni, itu adalah keberhasilan setan. Maka kecewakanlah setan terus.
Udah berhasil diajak dosa, ternyata istighfar. Kan setannya bilang asem gitu. Coba bayangkan ya, kita sudah apa namanya? Sudah diajak dosa sama setan, mau jebule baru kui istighfar, tobatnya ditompo Gusti Allah. Kan setannya kecewa. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, jangan pernah lepas dari istighfar dan taubat selama masih ada kesempatan. Yo janjane yo kebangetan nek bulan baleni terus yo kebangetan. Makanya taubat itu juga ada caranya gitu ya. Ya seperti yang kemudian diterangkan oleh para ulama, bagaimana kemudian tidak sekedar beristighfar mohon ampun, tapi menyusuli dengan amal soleh ya, sekaligus mencari lingkungan yang kondusif supaya dia tidak terjatuh kembali ke dalam dosa. Itu yang kemudian penting untuk dilakukan. Tetapi pada intinya sama, jangan berputus asa dari rahmati Gusti Allah. Kecuali Ibnu Abbas ya, karena Ibnu Abbas sih wong pinter. Ini beliau nerangno, semua dosa pasti diampuni. Ampunan Allah maha luas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Lalu ada pemuda peserta pengajian tanya, wahai Ibnu Abbas, kalau aku membunuh orang, apakah aku akan diampuni Allah? Ibnu Abbas, tidak, demi Allah, dosamu tidak akan pernah diampuni. Berhati-hatilah dari dosa membunuh, karena dia adalah dosa yang pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dikisos oleh Allah di akhirat. Ditakut-takuti tentang dosa itu. Muridnya bingung, ini piye itu? Tadi bilangnya semua dosa diampuni, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ono wong takon, dosa membunuh apakah diampuni? Dijawabnya enggak akan diampuni. Terus setelah orang itu pergi, Ibnu Abbas ditanya, engkau ini bagaimana? Tadi katanya begini, kok sekarang katanya begitu? Kata Ibnu Abbas, masalahnya orang ini tanyanya sebelum dia membunuh. Dia belum membunuh, dia tanya, kalau saya membunuh apakah saya akan diampuni? Kalau saya jawab dosamu diampuni, dia berangkat membunuh itu. Wah cedok itu gitu kan. Saya jadi motivator pembunuhan itu. Karena dia belum melakukan dosa. Dan itu juga tadi, mau pergi membunuh itu belum tentu sukses. Iya kan? Yo kalau iyo nanti masih ada kesempatan bertobat, jebule kedisian, gitu. Kan repot. Gitu. Maka kata Ibnu Abbas, dia ini, saya jawab, dosamu tidak diampuni, supaya apa? Supaya tidak membunuh. Beda cerita kalau datangnya ke sini setelah membunuh itu beda cerita. Tapi intinya kata Ibnu Abbas, lebih baik menjaga diri dari dosa daripada bertobat. Itu jalan cinta para pejuang yang ketiga, berlomba-lomba dalam ampunan dan surganya Allah. Yang keempat, fafirru ilallah. Kalau sudah urusannya sama Gusti Allah, lari secepat-cepatnya. Menghindari dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, lari. Mbuh piye nasibe mlayu sik, kayak Nabi Yusuf. Mlayu sik. Engkau mbuh kepiye, ternyata tetap difitnah. Iya, tapi pasti Allah akan membela. Allah akan membantu. Pokoknya melayu sik, fafirru ilallah. Itu intinya. Karena sudah masuk waktu maghrib, kami kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.